Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin, hari ini saya mau melaksanakan wawancara terkait pengalaman Pak Riano dalam mengambil keputusan mengenai kasus-kasus yang mengandung nilai dilema etika atau bujukan moral. Ya Pak Zulfan, ini saya sebagai pemimpin di sebuah instansi pendidikan atau kepala sekolah yang pasti akan beragam kasus terkait dengan beberapa permasalahan yang saya hadapi. Jadi baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, ataupun juga permasalahan yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Itu cara yang saya kerjakan adalah untuk menghadapinya, yaitu dengan mengidentifikasi bagaimana kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing permasalahan. Jadi setelah permasalahan atau kasus itu sudah saya pahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu saya dilakukan dibuat daftar pertanyaan, identifikasi kasus, kemudian juga syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Itu Pak Zulfan. Pertanyaan selanjutnya, Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang keduanya memiliki kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Ya Pak Zulfan, ini memang sangat berat sekali ya, dalam pengambilan keputusan yang dimana ada dua kepentingan yang dua-duanya atau sama-sama benar ya, jadi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Har. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Har, mohon izin, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kaitannya pengalaman Pak Har saya dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama keputusan-keputusan yang mengandung dilema etika. silakan. Ya, Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang di dalamnya merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Pertanyaan yang sangat bagus atau kedepannya. Bahwasanya untuk etika ini, dilema etika, kemudian permasalahan yang ada, kita memang identifikasinya itu sangat beragam. Karena kita hidup di lingkungan sekolah ini sangat macam, dan kita juga harus bisa mencari latar belakang pokok permasalahan. Kita juga harus memahami karakter seseorang, kita juga harus memahami apa yang dibutuhkan seseorang, kemudian kita bisa menarik bahwasanya kita harus disesuaikan dengan kebijakan di sekolah sebagai pendidik. Dan kita juga harus dituntut untuk lebih profesional, dan itu memang tuntutan seorang pendidik untuk bisa mengatur waktu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mungkin, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertanyaan ini sangat menggugah. Bahwasanya untuk kebijakan-kebijakan seorang pemimpin itu juga harus mengetahui apa yang namanya problematika, permasalahan yang dihadapi. Yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi ketika kita harus mengajar, membagi waktu untuk mengajar,
dan kemudian kita harus bisa membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang di luar. Bahwasanya kegiatan di luar ini juga tidak lepas dari kebutuhan sekolah, dan kita harus dituntut dengan profesional. Bahwasanya guru yang kualitas itu juga harus menambah, misalnya seperti mengikuti workshop, MGMP, kemudian sejenisnya. Nah, ini untuk menjaga kualitas seorang pendidik dan tidak melupakan hak atau kewajibannya sebagai pendidik. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Untuk prosedur ini sangat relatif, bahwasanya